Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang gerak melingkar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak translasi atau gerak dengan arah lurus ya, maju, mundur, kiri kanan, atas bawah, tetapi ini bentukannya melingkar. Berarti lintasannya juga berupa lintasan yang melingkar. Nah, ada beberapa besaran yang harus kita pahami dalam gerak melingkar ini. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi itu apa sih? Merupakan jumlah putaran per detik. Satuannya itu kalau simbolnya Hz atau Hz atau per detik. Jadi satu per detik itu sebetulnya adalah besaran frekuensi. Kemudian yang kedua adalah periode, di mana lambangnya itu adalah T, merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran. Satuannya detik. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini kita mungkin sehari-hari sudah bisa melihat si jam dinding ya. Seringkali kita melihat jam, nah tanpa kita memperhatikan sebetulnya ada besaran pisces apa sih di dalam jam dinding tersebut. Jadi ketika jarum jam misalkan atau jarum detik ya, jarum detiknya itu yang panjang warna merah, ketika dari 12 ke angka 12 lagi, itu sebetulnya dia sudah melakukan satu kali putaran. Nah, dalam satu kali putaran berapa detik sih yang diperlukan? Adalah 60 detik. Maka berapakah frekuensinya? Frekuensinya itu bisa pakai rumus F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Jadi ini berkebalikan antara frekuensi dengan periode itu. Atau kalau misalkan kita melibatkan ada jumlah putarannya, berarti kita bisa menggunakan T sama dengan T per N. Banyaknya waktu yang dibutuhkan ketika melakukan putaran gitu kan. Nah, kalau misalkan kita nanya F-nya gimana? F-nya berarti tinggal dibalik N per T. Nah, ketika kita menanyakan berapa frekuensi jarum detik ini, berarti kita tinggal masukkan 1 per T. Dalam satu kali putaran itu butuh 60 detik. Gitu ya. Kalau ditanya berapa periodenya, berarti sama dengan 1 per frekuensi. Frekuensinya tadi 1 per 60. Berarti periodenya untuk melakukan satu putaran adalah 60 detik. Terus, supaya kita bisa mengkalkulasi, karena kita kan bahasanya adalah tentang seputar mesin, otomotif, dan lain sebagainya. Biasanya di dalam mesin itu suka ada roda-roda gigi. Atau misalkan kita larinya ke otomotif. Kenapa sih dari ban ban motor ya misalkan. Jadi sebuah ban motor itu kok bisa dihitung berapa kecepatan linearnya di speedometer. Karena kan yang kita tahu di speedometer itu adalah kecepatan translasi ya, kecepatan sesaat, tetapi bentuknya itu translasi gerak lurus. Ketika kita melaju, kita gas, tertulisnya kan 40 km per jam. Padahal itu kita tidak mengukur jalan gitu loh. Artinya kan ada suatu alat yang ditempelkan di bawah as rodanya ya, di bawah di rodanya itu untuk mengukur putarannya itu diubah ke dalam bentuk translasi atau linear. Gimana caranya? Jadi kita membutuhkan yang namanya besaran baru yaitu radian, satuannya radian ya, satuan sudut. Sama-sama besaran sudut tetapi ini satuannya kita rubah. Nah, jadi yang pertama itu misalkan dari degree itu derajat. Nah, di sini ada salah satu contohnya dengan menggunakan alat ukur busur ya. Jadi ketika misalkan tadi jam dinding di sini dari angka 12 ke angka 3 itu kalau kita hitung sudutnya itu kan siku-siku ya. Kita tarik ke sini ke ujungnya, maaf ke pusat, kemudian ke ujung angka 3 itu kan 90 derajat. Tetapi kalau kita rubah ke radian gimana? Jadi ketika derajat mau dirubah ke radian, kita harus mengalihkan dengan pi per 180 derajat. Nah, kalau radian ke derajat, artinya harus dikali dengan 180 derajat per pi. Jadi dibaliknya. Nah, sebagai latihan, silakan kalian konversi dari derajat ke radian. Kalau 60 derajat itu, hasilnya berapa? Berapa radian? 30 derajat berapa radian? Caranya gimana? Tinggal menggunakan si persamaan yang pertama ini.
dari derajat ke radian. Berarti tinggal dikali pi per 180. Saya yakin kalian bisa lah. Begitupun ini untuk radian ke derajat. Silakan kalian hitung sendiri ya. Karena di sini persamaannya sudah ada. Nah, terus di sini tadi saya sudah menjelaskan bahwa ketika kita itu menggunakan sepeda motor dan di speedometernya itu kan ada jaraknya juga ya. Jaraknya udah berapa yang ditempuh kita gitu kan. Itu pengukurannya menggunakan rodanya gitu loh. Tidak kita naik motor itu tiba-tiba mengeluarkan meteran gitu supaya bisa terhitung berapa jarak yang kita tempuh. Nggak juga kan, itu pasti ribet nantinya. Nah, sebagai ilustrasi, jadi ketika titik pertama si ban ketemu lagi titik pertama tadi, nah itu yang merupakan satu keliling penuh lingkaran. Artinya kita bisa mengkorelasikan antara gerak linear dengan gerak melingkar. Nah, di sini salah satu contohnya, ketika kecepatan sudut, satuannya itu radian per detik, lambangnya itu adalah omega. Omega itu sama dengan perubahan sudut. Jadi delta theta ini artinya adalah perubahan sudut per perubahan waktu. Sebetulnya ini hampir setara dengan kita melihat persamaan dari kecepatan ya. Kecepatan itu kan perubahan posisi per perubahan waktu. Sebetulnya hampir sama saja, tetapi yang membedakan adalah ketika linear itu adalah posisi, perubahan posisi, tetapi kalau di sini adalah perubahan sudut. Nah, jika berputar penuh satu lingkaran, berarti kan satu keliling lingkaran itu adalah 2pi radian satuannya itu per T. Nah, atau bisa kita tulis juga 2πf. Nah, kemudian hubungan dengan kecepatan linearnya gimana? Berarti kecepatan linear itu adalah pi sama dengan 2πr per T kali 2πf kali R sama dengan omega R. Artinya supaya kita bisa mengolah dari kecepatan sudut menjadi kecepatan linear itu sebetulnya tinggal dikali jari-jari saja. Nah, terus gimana hubungannya antara theta dengan jarak? Sama. Jadi tinggal theta kali R itu sama dengan S sebetulnya. Jadi hubungan antara kecepatan sudut dengan linear itu tinggal dikali R. Apapun besarannya, baik besaran dari sudut mau dirubah ke linear, tinggal yang sudutnya itu atau besaran melingkarnya itu dikalikan dengan R supaya bisa menjadi linear gitu ya. Ini juga sama kan? Jadi 2pi itu adalah satu keliling penuh lingkaran. Kalau kita ubah ke derajat, pi ini kalau kita ubah ke derajat itu nilainya adalah 180. 2 kali 180 kan 360. Tetapi kalau dalam radian pi ini nilainya itu adalah 3,14 atau 22/7 gitu ya. Jadi jangan sampai salah mengkalkulasikan. Kalau di sini omega itu satuannya radian per detik, artinya tetanya harus dalam bentuk radian, apapun itu harus radian. Nanti bisa yang diketahuinya ada derajat, ya kita harus rubah dulu ke radian. Makanya kenapa sebelum menginjak ke konsep ini kita sudah mempelajari terlebih dahulu konversi dari derajat ke radian gitu ya. Nah, sebagai latihan contoh, silakan kalian lihat ini, kemudian kalian kerjakan. Ini soal yang pertama, kemudian ada yang kedua, 3, silakan kalian screenshot dan catat jawabannya berapa. Gitu ya. Lumayan nih, ada banyak, ada 5 soal. Nanti silakan kalian kerjakan, jika tidak diketahui atau kalian mengalami kesulitan, boleh kita diskusi pada pertemuan selanjutnya, pertemuan secara offline-nya. Oke, silakan kalian kerjakan ya. Oke, materi selanjutnya itu berkaitan dengan hubungan roda. Tadi yang sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan, ada kaitannya antara gerak melingkar dengan gerak translasi. Ya, ketika kita menunggangi sebuah sepeda motor, mesin itu menggerakkan roda, tetapi roda itu yang menyebabkan kita bisa berpindah tempat secara translasi, secara lurus ke depan gitu kan. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Jadi ada beberapa kondisi di sini yang harus kita lihat. Yang pertama, misalkan jenis hubungan rodanya itu sporos.
Seporos itu artinya dia itu mempunyai titik pusat yang sama di satu tempat, tetapi dengan roda yang jari-jarinya berbeda. Di sini bisa kita lihat ada A, ada B. Ini jari-jarinya, kalau yang A lebih kecil daripada yang B. Arah putar dan persamaan arah putar roda A pasti searah dengan arah putar B ya. Nah, di mana di sini yang sama itu adalah kecepatan sudutnya. Jadi kecepatan sudut si A itu sama dengan kecepatan sudut si B. Tetapi yang berbeda adalah kecepatan linearnya. Nah, di mana hubungan antara omega dengan P itu adalah omega sama dengan P per R. Tinggal dibagi. Omega B sama dengan PB per RB. Nah, kemudian ada yang kedua, bersinggungan. Artinya, sisinya itu saling bersentuhan. Ada roda A, ada roda B. Arah putar roda A pasti berlawanan dengan arah putar B. Nah, di sini yang sama apanya? Yang di sini yang sama adalah kecepatan linearnya. Jadi kecepatan linear roda A dengan roda B itu sama. Tetapi berarti kecepatan sudutnya itu berbeda antara roda A dengan roda B. Nah, kemudian jika yang diketahuinya itu adalah jumlah giginya, ketika kita melihat, kalau rantai ini kan giginya ya yang kita lihat ya. Nah, makanya si R-nya itu kita rubah dengan jumlah gigi. Gitu. Nah, jumlah gigi, misal di sini RA jumlah gigi roda A, RA-nya itu kita ganti dengan NA, kemudian NB kita ganti dengan BB gitu. Nah, ini hubungannya, NA itu sebanding dengan omega B, NB sebanding dengan omega A, jadi berkebalikan sebetulnya ya. Kemudian kalau misalkan, nah ini ada lagi dengan sabuk atau rantai gitu. Nah, dengan sabuk atau rantai di sini, oh ya maaf, yang di sini itu kalau bersinggungan dan ada giginya itu berarti kan pakainya N, tetapi kalau rantai itu beda ya. Jadi kalau di sini dengan sabuk atau rantai itu sebetulnya hampir sama kondisinya. Jadi kecepatan linearnya yang sama, tetapi kecepatan sudutnya yang berbeda gitu. Pokoknya yang selain sepusat itu kecepatan linearnya yang sama. Nah, kondisi ketika ada roda-roda yang saling berhubungan itu pasti kondisinya cuma ada tiga ini, seporos, bersinggungan, ataupun dihubungkan dengan sabuk atau rantai. Nah, untuk bisa lebih memahaminya silakan kalian coba hitung persamaan, maaf, soal-soal yang ada pada video ini. Silakan kalian kerjakan dalam selembar kertas nanti dikumpulkan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa lebih memahami lagi tentang apa itu gerak melingkar ya. Karena ini sangat berkorelasi untuk pembelajaran pada saat ketika kalian nanti mengajar tentang fisika ya, fisika yang diaplikasikan pada teknik mesin. Oke, mungkin sekian video kali ini, kita sambung pada video-video selanjutnya.